Halo penonton setia channel Cerita Si Jago Ngora dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga keadaan kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Gacha yang sudah tidak ngegacha lagi, yang sudah memasuki episode ke-83. Dimana pada episode sebelumnya, Jang Haoji yang mengeluarkan beberapa cincin berduri miliknya yang membuat Lin Xiu kewalahan saat berusaha menangkisnya. Dan di saat Lin Xiu sedang disibukkan karena harus menangkis cincin berduri yang cukup banyak itu, Jang Haoji pun berniat untuk melenyapkan Luoyi terlebih dahulu. Di saat yang bersamaan, Lin Xiu berusaha mencari cara bagaimana mengatasi cincin berduri tersebut, dan akhirnya Lin Xiu mengetahui kalau itu adalah peralatan elektronik yang dikendalikan dari jarak jauh. Sehingga Lin Xiu langsung menggunakan teknik tombak burung pinik miliknya, dan cincin berduri itu pun menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Jang Haoji pun merasa terkejut setelah Lin Xiu berhasil merusak cincin berduri miliknya, karena cincin berduri itu dibuat dengan logam khusus yang tahan dengan suhu yang tinggi. Melihat ada celah di pertahanan Jang Haoji, Luoyi langsung melancarkan tebasan es api dari belakang, tapi Jang Haoji bisa menangkisnya menggunakan barir pelindung miliknya. Rupanya itu adalah strategi dari Luoyi, dan Lin Xiu yang menyadarinya langsung mengeluarkan serangan elemen api yang membuat kedua energi spiritual milik mereka saling beradu di sekitar barir pelindung Yuan milik Jang Haoji, dan ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana. Setelah kepulan asap yang tebal akibat ledakan tersebut menghilang, terlihat cekungan yang sangat besar di sana, dan keberadaan Jang Haoji pun lenyap seketika. Lalu Xiao Ruosui yang sempat menghindar sebelum ledakan yang besar itu terjadi, membuat bajunya robek-robek dan memarahi mereka berdua karena tidak memberitahunya terlebih dahulu. Lin Xiu pun langsung meminta maaf kepadanya, sedangkan Luoyi hanya diam saja tanpa berkata apa-apa. Bagaimanakah kisah kelanjutan mereka selanjutnya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah berhasil mendapatkan bunga teratai es dan juga membalaskan dendamnya kepada Jang Haoji, Luoyi pun mengajak mereka untuk pergi ke kota biru tua yang terletak tidak jauh dari hutan Dark Forest. Di depan pintu masuk kota, terlihat banyak seniman bela diri dari pasukan militer yang sedang berjaga dan membawa senjata lengkap, karena mereka harus memastikan orang luar yang masuk ke sana tidak akan membahayakan para warga, dan orang luar yang berniat masuk ke dalam kota biru tua pun harus melewati mesin deteksi yang ada di sana. Lin Xiu pun merasa terkejut setelah melihat begitu banyak seniman bela diri dari pasukan militer. Dia bilang, "Mengapa begitu banyak pasukan militer yang ada di depan pintu gerbang? Apakah di dalam kota sedang terjadi darurat militer? Tapi apa yang menyebabkan pemerintah menerapkan darurat militer di kota ini?" Meskipun masih merasa penasaran dengan apa yang sedang terjadi di dalam kota biru tua, Lin Xiu pun berjalan untuk memasuki alat deteksi yang ada di sana, dan Lin Xiu berhasil melewatinya tanpa ada hambatan sama sekali, diikuti juga oleh Luoyi dan juga Xiao Ruosui. Tapi, di saat Luoyi akan memasuki alat deteksi itu, salah seorang penjaga menatapnya dengan tatapan mata yang mesum, karena dia melihat seorang gadis muda yang mengenakan pakaian ketat sehingga membuatnya berpikiran kotor. Penjaga itu pun langsung menghentikan Luoyi sebelum memasukinya, dan tentu saja Luoyi pun langsung berhenti karena merasa terkejut. Penjaga itu bilang, "Tunggu dulu dan berhenti di sana, karena ada masalah dengan alat pendeteksi ini, jadi prosesnya tidak bisa dilanjutkan dengan cara seperti yang biasanya." Para bawahan penjaga itu pun langsung tersenyum setelah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh atasannya itu. Mereka bilang, "Kebiasaan buruk kapten kita yang sering berulah terjadi lagi di sini." Temannya menambahkan, "Aku merasa kasihan kepada gadis kecil itu karena kapten kita akan menjahilinya." Sesampainya di tempat Luoyi berada, penjaga yang memiliki jabatan sebagai seorang kapten pun mulai melancarkan rencana busuknya. Dan sambil menatap Luoyi dengan tatapan mesum, dia bilang, "Gadis kecil, aku minta maaf karena ketidaknyamanan ini dikarenakan alat pendeteksinya sedang rusak, jadi aku harus memeriksa tubuhmu secara manual." Tentu saja Luoyi pun menjadi sangat marah setelah diperlakukan seperti itu, dan sambil menatapnya dengan tatapan mata yang dingin, dia bilang, "Berhenti di sana dan jangan bergerak sedikit pun." Lalu Luoyi mengarahkan pedangnya ke arah wajah si kapten dan kembali berkata, "Karena jika kau bergerak sedikit saja, maka kepalamu akan terlepas dari tubuhmu." Tentu saja si kapten pun langsung berhenti setelah melihat sebuah pedang yang diarahkan ke wajahnya, karena dia tidak menyangka kalau akan ada seorang gadis sipil yang mengarahkan senjata kepada seorang pasukan militer sepertinya. Melihat kapten mereka yang sedang berada dalam bahaya, para bawahannya pun menjadi marah dan mengarahkan senjata mereka kepada Luoyi. Mereka bilang,
Gadis kecil, berani sekali kau melakukan hal itu kepada pasukan militer. Temannya menambahkan, cepat letakkan pedangmu sekarang juga atau aku akan menembakmu. Lin Xiu pun merasa sangat marah setelah menerima perlakuan seperti itu dari mereka. Dia bilang, kami baru saja dinyatakan lulus oleh alat pendeteksi ini, tapi kalian malah mengatakan omong kosong seperti itu. Sudah jelas kalau kalian ingin mencari masalah dengan kami. Karena Luo Yi tidak kunjung menurunkan pedangnya, si kapten pun merasa ketakutan. Dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, dia bilang, mereka tidak mau bekerja sama saat akan dilakukan pemeriksaan. Pasti ada yang aneh di dalam tubuh mereka. Kalian semua, cepat tangkap orang-orang ini, ucap si kapten kepada para bawahannya. Tapi, sebelum mereka melakukannya, tiba-tiba saja datang seseorang ke sana dan orang itu berkata, berisik sekali di sini. Apa yang sedang terjadi? Kalian telah mengganggu waktu istirahatku. Orang itu memiliki jabatan yang lebih tinggi dari si kapten. Bisa dilihat dari seragam yang dia kenakan. Orang itu juga memiliki tubuh besar dan juga kuat, ditambah potongan rambutnya yang seperti mangkok. Dia bilang, apa yang sedang kau lakukan di sana? Kenapa hanya memeriksa orang yang akan masuk saja kok sampai membuat keributan seperti ini? Salah seorang prajurit pun langsung memberikan laporan kepadanya. Dia bilang, lapor kolonel, orang-orang ini menolak bekerja sama saat kami akan memeriksanya. Jadi kami mencurigai mereka sebagai salah seorang komplotan dari para pencuri. Jadi saat ini kami bersiap untuk menangkap mereka. Si kolonel pun langsung memarahi bawahannya. Dia bilang, kalian semua adalah seniman bela diri tingkat pemula. Dan kau mengatakan kepadaku kalau kalian ingin menangkap mereka yang merupakan seniman bela diri tingkat 7. Katakan kepadaku yang sejujurnya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Luo Yi yang seperti mengenal kolonel itu, dia langsung menyela pembicaraan dan berkata, tunggu dulu, aku seperti pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kau adalah Zheng Nuo? Mendengar perkataan lancang dari Luo Yi, tentu saja membuat prajurit itu sangat marah. Dia bilang, lancang sekali kau. Nama kolonel tidak boleh asal diucapkan begitu saja oleh seorang warga sipil sepertimu. Sementara si kolonel hanya menatap bawahannya tanpa berkata apa-apa. Kemudian, di saat kolonel Zheng Nuo melihat ke arah Luo Yi, dia merasa sangat terkejut dan berkata, tunggu dulu, bukankah Anda adalah Nona Luo? Apa yang Anda lakukan di sini? Lalu si kolonel Zheng Nuo pun langsung menampar pipi bawahannya dengan keras. Dia bilang, tutup mulut busukmu itu. Apakah kau tidak tahu kepada siapa saat ini kau sedang berbicara? Zheng Nuo pun langsung menyapa Luo Yi sambil menundukkan kepalanya. Dia bilang, maafkan atas tindakan bodoh dari para bawahanku ini. Sepertinya aku harus mendidik mereka lebih keras lagi. Luo Yi menjawab, lupakan saja. Aku juga ingin tahu kenapa kau bisa berada di kota biru tua ini. Sambil meneteskan keringat dingin dari wajahnya, Zheng Nuo menjawab, sebenarnya aku telah melakukan kesalahan saat bertugas di kota langit. Jadi pangkatku diturunkan dan aku ditugaskan di sini. Aku tidak menyangka kalau Nona Luo akan datang ke tempat ini. Kalau boleh aku bertanya, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Luo Yi pun langsung menoleh ke arah si kapten. Dia bilang, pria ini mencoba untuk melakukan hal mesum dengan tangan kotornya itu, dan aku berniat untuk melenyapkannya. Zheng Nuo pun terkejut setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sementara wajah si kapten langsung berubah menjadi pucat setelah mengetahui kalau Luo Yi bukanlah orang sembarangan. Zheng Nuo pun langsung murka setelah mengetahui tindakan dari bawahannya itu. Dia bilang, dasar bodoh, apa kau tidak bisa menggunakan otakmu itu? Berani-beraninya kau ingin melakukan hal seperti itu kepada Nona Luo. Zheng Nuo pun langsung memerintahkan para bawahannya dan kembali berkata, cepat tangkap orang tidak berguna itu. Si kapten pun langsung memohon ampun kepadanya. Dia bilang, kolonel, tolong maafkan aku. Ini semua hanyalah kesalahpahaman saja. Setelah si kapten ditangkap untuk diamankan, Luo Yi pun bertanya tentang keadaan di sana. Dia bilang, Zheng Nuo, apa yang sebenarnya sedang terjadi di kota biru tua ini? Kenapa kau sampai melakukan pemeriksaan kepada semua orang yang akan masuk ke dalam? Zheng Nuo pun menjelaskannya kepada Luo Yi. Dia bilang, sebuah harta yang tidak ternilai harganya telah dicuri dari rumah tuan kota tadi malam, sehingga seluruh kota diterapkan darurat militer. Jadi dalam beberapa hari ke depan tidak ada yang bisa masuk ataupun keluar dari kota biru tua. Jadi itu akan merugikan Nona Luo. Jika Nona Luo belum memiliki tempat tinggal sementara di kota ini, aku akan segera menyiapkannya untuk Anda. Luo Yi pun menolak tawaran dari Zheng Nuo dan sambil berjalan pergi dia bilang, kau tidak perlu melakukan hal itu karena kami telah memiliki tempat tinggal di kota ini.
Jeng Nuo menjawab, "Baiklah kalau begitu, silakan nikmati waktu Anda saat berada di dalam kota biru tua ini." Setelah Luoyi berjalan pergi dari sana, prajurit yang tadi ditampar pun bertanya, "Kolonel, apa sebenarnya latar belakang gadis itu? Kenapa kau sangat menghormatinya? Dan bahkan kau langsung menghukum kapten karena bersikap tidak sopan kepadanya?" Jeng Nuo pun langsung menghela napas karena dia baru saja hampir terkena masalah besar dan berkata, "Dia adalah penduduk di kota langit. Dia adalah anak perempuan dari keluarga Luo." Sambil melihat wajah dingin Luoyi, Jeng Nuo kembali berkata, "Mereka adalah keluarga yang memiliki kedudukan tinggi di sana. Saking tingginya kedudukan mereka, mereka bisa langsung melenyapkan orang di jalanan tanpa ada yang berani menghalanginya." Sementara itu, karena merasa penasaran dengan apa yang baru saja terjadi, Lin Xiu pun bertanya kepada Luoyi, "Luoyi, sebenarnya seberapa kuat keluarga Luomu itu sampai-sampai petugas keamanan di kota biru tua ini sangat menghormatimu?" Tapi Luoyi tidak mau menjawab pertanyaan dari Lin Xiu dan sambil memalingkan wajahnya, dia bilang, "Itu bukanlah urusanmu, kau tidak perlu mengetahuinya." Kemudian mereka pun pergi ke cabang Akademi Divan Santuari yang ada di kota biru tua, dan terlihat bangunan yang sangat besar menjulang tinggi ke atas langit. Meskipun hanya cabangnya saja, tapi itu sudah menjelaskan bahwa mereka adalah organisasi yang sangat besar. Mereka bertiga pun masuk ke dalam sana dan menemui seorang resepsionis yang kebetulan sedang dijaga oleh seorang kakek tua dengan potongan rambut yang terlihat sangat aneh. Lin Xiu merasa heran karena di sana terlihat sangat sepi dan bertanya, "Kemana perginya semua orang? Sepi sekali di sini. Karena terakhir kali aku datang kemari, tempat ini sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang seperti halnya pasar sayuran." Kakek tua itu merasa tidak senang dengan ucapan dari Lin Xiu. Dia bilang, "Hei anak muda, apakah seperti itu saat kau sedang berbicara dengan orang yang lebih tua darimu? Kau membandingkan cabang Akademi Divan Santuari yang megah ini dengan pasar sayuran? Konyol sekali. Di sini menjadi sepi karena aku meliburkan semua orang saat sedang terjadi darurat militer." Melihat kakek tua itu sangat kesal kepada Lin Xiu, Xiao Ruoshui pun langsung menyela pembicaraan untuk mencairkan suasana. Dia bilang, "Kakek, maafkanlah dia karena dia tidak bermaksud seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, apakah ada pesawat yang akan pergi menuju ke Akademi Divan Santuari hari ini?" Kakek tua itu langsung menutup matanya dan menjawab, "Sayang sekali, pesawat terbang terakhir yang berangkat hari ini sudah pergi. Seluruh kota sedang dalam keadaan darurat militer, jadi tidak ada yang diperbolehkan untuk keluar dari sini. Dan juga tidak boleh ada kapal udara yang beroperasi." Kakek tua itu pun membuka matanya dan kembali berkata, "Itu berarti kalian terpaksa harus tinggal di sini sampai darurat militer ini berakhir." Wajah kakek tua itu langsung berubah menjadi licik. Dia bilang, "Aku bisa menyiapkan kamar pribadi yang besar untuk kalian. Aku akan memberikan yang paling mewah. Lagi pula tidak ada orang lain yang tinggal di sini sekarang." Lin Xiu dan juga yang lainnya langsung terdiam tanpa berkata apa-apa setelah melihat sifat asli dari kakek tua itu yang sekarang ada di meja resepsionis. Karena sudah mengetahui rencana busuk dari si kakek, Lin Xiu pun merasa sangat kesal. Dia bilang, "Kau akan memberikan kami kamar yang paling mewah? Pasti harga sewa kamar itu sangatlah mahal, bukan?" Karena si kakek hanya diam saja, Lin Xiu pun kembali berkata, "Kau adalah kakek tua yang sangat jahat dan licik. Kau pasti berencana untuk menipu poin aliansi milik kami." Tapi kakek tua itu hanya diam saja dan tidak terprovokasi oleh perkataan dari Lin Xiu. Di saat situasi di sana sedang memanas, tiba-tiba seseorang melemparkan kartu poin aliansi miliknya ke atas meja untuk menyelesaikan perdebatan yang sedang terjadi di sana. Rupanya kartu poin aliansi itu milik Luoyi. Dia bilang, "Hentikan semua perdebatan yang tidak berguna ini. Cepat berikan kami kamar yang mewah seperti yang kau katakan itu." Tentu saja Lin Xiu pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Luoyi, karena dia langsung menuruti usulan kakek tua itu yang berniat untuk mendapatkan banyak poin aliansi dari mereka. Si kakek tua pun mengambil kartu poin aliansi milik Luoyi dan melakukan pembayaran. Dia bilang, "Bos kalian memang sangat luar biasa. Kamar kalian ada di lantai 18. Untuk harganya, kamar paling mewah yang kami miliki di sini seharga 10.000 poin aliansi per malamnya." Tentu saja Lin Xiu semakin marah setelah mendengar harganya. Dia bilang, 10.000 poin semalam katamu? Hei orang tua,
Kenapa kau tidak ambil saja semua kartu poin aliansi milik kami? Apakah kau tahu, bagi kami para pelajar, mendapatkan 10.000 poin aliansi itu sangatlah sulit. Tapi si kakek tua hanya diam saja sambil tersenyum meskipun Lin Chu sedang memarahinya. Lalu kakek tua itu memberikan pesan kepada mereka dengan wajah yang serius. Dia bilang, beristirahatlah dengan nyaman di kamar kalian dan ingatlah untuk tidak pergi keluar. Karena sekarang sedang diberlakukan jam malam dan keadaan di luar sana pun sedang tidak kondusif. Meskipun Lin Chu merasa kesal dengan perlakuan kakek tua itu, tapi Lin Chu tidak bisa berbuat apa-apa karena ceritanya bersambung. Waktos nasib sakitu heulanya pemirsa. Engkelah tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang ingin merequest alur cerita manhwa yang lainnya, kalian bisa merequestnya di Saweria dan untuk linknya ada di deskripsi. Terus dukung semua channel Jagongwara agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jagongwara Trot Lovers.